Video mempersiapkan public speaking dibawakan oleh Putri Limilia, SIKOM, MSI, diproduksi oleh tim Disabisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Halo semua, perkenalkan saya Bu Mili. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih mempersiapkan public speaking supaya teman-teman bisa lancar ketika menyampaikan materi di hari H. Nah, paling tidak ada 3 pembahasan hari ini yang akan kita pelajari bersama. Pertama, teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih mempersiapkan materi. Yang kedua, teman-teman juga akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi khalayak dari atau penonton dari public speaking teman-teman. Yang terakhir, kita juga akan belajar mengenai bagaimana sih pentingnya latihan sebelum hari H. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Analisis halayak. Perlu diketahui bahwa audiens adalah komponen yang paling penting ketika kita melakukan public speaking. Saat melakukan public speaking, tidak semua audiens merupakan sekumpulan orang yang mendengarkan secara pasif. Faktanya, dalam public speaking terjadi komunikasi dua arah. Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, kita perlu mengidentifikasi kepada siapa kita menyampaikan pesan, sehingga akan lebih mudah untuk menyusun strategi dan mengeksekusi agar pesan kita dapat diterima dengan baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi halayak adalah melakukan pendekatan analisis halayak. Di antaranya, pertama, observasi secara langsung. Analisis halayak dengan pendekatan observasi secara langsung dapat kita temukan melalui penginderaan sebagaimana manusia memiliki indera pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman. Akan lebih bagus lagi jika kita lebih memahami audiens secara personal, seperti mengobrol agar kita mendapatkan informasi lebih spesifik dan mendalam. Kedua, inferensi adalah membuat kesimpulan sementara berdasarkan alasan atau penilaian logis berdasarkan bukti yang tersedia, baik itu pengetahuan yang kita miliki atau peristiwa yang pernah dialami. Ketika kita berpikir, kita membuat koneksi, perbedaan, dan prediksi, kita menggunakan apa yang diketahui atau akrab bagi kita untuk mencapai kesimpulan tentang sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenal agar menjadi masuk akal. Namun, kita tetap harus hati-hati ya, karena kesimpulan ini terkadang salah dan merupakan tanggung jawab pembicara untuk memastikan informasi-informasi tersebut dapat dikonfirmasi kebenarannya. Ketiga, data sampling. Model ini juga dikenal sebagai analisis kuantitatif atau pengumpulan data kuantitatif, di mana dalam model ini kita perlu melakukan pengambilan sampel data menggunakan bukti statistik untuk mengukur dan memperjelas karakteristik audiens. Model ini menghasilkan data berupa kumpulan variabel yang diberi nilai numerik yang dapat diklasifikasikan secara sistematis. Terakhir, atau yang keempat, adalah kuesioner dasar, merupakan serangkaian pertanyaan lanjutan untuk menghasilkan data demografis dan sikap dari audiens kita. Pendekatan ini membantu kita dalam mengenal lebih dalam mengenai karakteristik audiens. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat memberikan informasi terkait pandangan audiens terhadap isu tertentu. Menurut Clevenger pada tahun 1966, terdapat 4 hasil analisis halayak diantaranya. Pertama, analisis situasi. Hasil analisis situasi mengkategorikan alasan audiens kita berkumpul atau menjadi suatu kelompok. Dengan mengetahui dasar utama audiens kita terbentuk, hal ini dapat membantu kita dalam memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi, layaknya memberikan pesan yang dibutuhkan. Kedua, analisis demografis. Kategori kedua dari hasil analisis audiens adalah demografi atau klasifikasi karakteristik orang. Hasil analisis ini dapat membantu kita dalam menyesuaikan gaya pesan yang diinginkan audiens. Dengan ini, kita dapat lebih memikat audiens dalam mendengarkan pesan yang kita sampaikan. Ketiga, analisis psikologis. Dalam analisis psikologis diketahui bahwa halayak atau pendengar akan memiliki sikap, keyakinan, dan nilai terhadap ide-ide yang tentunya akan teman-teman sampaikan pada public speaking. Akibatnya, selalu penting untuk mengetahui di mana posisi audiens kita sebagai manusia pada masalah yang dibawa pada topik public speaking.
Keempat, analisis multikultural. Analisis ini penting loh untuk memberikan perhatian khusus pada apa yang kita sampaikan, terutama kepada audiens multikultural. Hal yang mungkin terjadi adalah bahwa setiap audiens yang kita temui memiliki standar budaya masing-masing, sehingga kita perlu memperhatikan bahasa, nilai, dan gaya komunikasi agar mencegah terjadinya kegagalan berkomunikasi. Persiapan materi public speaking. Persiapan materi public speaking membantu kita untuk membagi komponen-komponen yang hendak disampaikan kepada khalayak. Sebuah materi yang bagus tidak hanya memperhatikan apa isi atau topiknya saja, tetapi kita juga harus paham urutan kalimat, porsi waktu yang pas, sehingga tidak adanya ketimpangan maupun mubazir waktu. Dan yang terpenting adalah kita harus menekankan poin-poin penting pada setiap pembicaraan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana persiapan public speaking. Pertama, finding time to prepare your speech, atau menyempatkan waktu untuk berlatih. Saat kita ingin melaksanakan public speaking dengan metode atau materi yang sebelumnya belum pernah kita laksanakan, kita perlu menetapkan waktu berlatih selama 1 jam dari setiap menit yang akan kita habiskan untuk berbicara kelak. Dengan kata lain, jika presentasi kita berlangsung selama 5 menit, kita harus menyisihkan setidaknya 5 jam untuk melakukan penelitian materi, pengembangan materi, hingga melakukan latihan. 5 jam mungkin tampak seperti banyak waktu pada awalnya, tetapi pada akhirnya, upaya tersebut akan terbayar dengan penampilan kita yang terlihat mudah dan spontan bagi penonton. Kedua, Smart Speech Preparation atau persiapan SMART. Setelah mempelajari tentang audiens kita, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan presentasi yang luar biasa. Formula persiapan pidato yang banyak digunakan public speaker terkemuka ialah SMART, di mana formulasi ini memungkinkan setiap pembicara untuk mengatasi hambatan dalam menyusun narasi maupun menyajikan presentasi yang hebat. Komponen SMART sendiri terbagi menjadi: pertama, select your material atau pemilihan topik materi. Pemilihan topik materi perlu dipertimbangkan. Sebagai pembicara, kita wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam akan apa yang dibahas saat public speaking. Jangan sampai khalayak kita meninggalkan kesan bahwa mereka tahu lebih banyak tentang topik tersebut yang membuat khalayak tidak tertarik dan mengurangi kredibilitas kita sebagai pembicara. Ada cara-caranya nih untuk menghindari kejadian tersebut. Pertama, mulai dari apa yang kita ketahui. Kedua, buat poin-poin utama yang perlu khalayak dengar. Ketiga, buat khalayak tergugah akan informasi yang dibicarakan. Keempat, berikan data-data kredibel, fakta menarik, contoh, visual yang mendukung pembicaraan menjadi mudah dimengerti, terpercaya, dan up-to-date. Kedua, map out an outline, atau menyusun rangkaian ide pokok. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menyusun ide-ide pokok, berfokus pada poin utama, dan mengurutkan unsur pidato dengan logis. Salah satu contoh menyusun outline adalah melalui 5 bagian. Pertama adalah menarik perhatian. Salah satu caranya adalah dengan memberikan fakta, pertanyaan, cerita, suatu gerakan, suasana diam, dan kutipan. Kedua, poin pengantar. Bagian ini mencatat kunci pesan atau materi yang akan disampaikan. Ketiga, isi materi. Bagian ini biasanya berisikan 70 hingga 80% dari public speaking. Bagian ini mencatat poin utama isi materi dan struktur yang dapat digunakan seperti lini masa, poin materi, dan juga permasalahan serta solusi. Keempat, kesimpulan. Berisikan 5 hingga 10% dari materi public speaking kita. Kelima, ajakan bertindak. Bagian ini merupakan penutup yang memberikan kesan yang membekas dan renungan yang dibawa khalayak seusai materi selesai diberikan. Ketiga, add humor and personality, atau menyisipkan humor dan karakter. Setelah membuat outline public speaking, penyampaian informasi atau materi perlu dibuat natural, bisa dengan memberikan opini, humor, dan sentuhan unik dari kita sebagai pembicara. Bahwa dalam menguasai seni berbicara di depan umum adalah untuk menghibur dan memberikan konten yang berisi kepada pendengar. Ingatlah hal itu saat kita menuliskan materi.
Tulis seolah-olah kita harus berbicara hanya dengan satu orang di antara hadirin, bukan masa tanpa wajah. Pendengar harus merasa bahwa kita sedang berbicara dengan mereka, bukan pada mereka. Keempat, revise your speech atau melakukan revisi. Setelah menyelesaikan draft pidato, kita perlu melakukan revisi seputar menyusun kalimat yang lebih pendek, menempatkan kata kerja utama lebih awal untuk kalimat yang lebih panjang, penggunaan kata sifat dan kata keterangan yang mudah diingat untuk membuat pidato yang lebih kuat, menambahkan jeda yang ditempatkan secara strategis, dan terakhir, jika memungkinkan memasukkan cerita ke dalam pidato kita, sertakan pertanyaan, frasa, dan cerita yang memungkinkan kita berinteraksi dengan audiens dan membangun hubungan emosional dengan mereka. Kelima, tie loose ends together atau menyambung kesimpulan. Pastikan bahwa akhir public speaking, seluruh poin-poin materi terikat bersama menjadi satu kesimpulan yang logis dan bermakna. Kita dapat memulai dan mengakhiri dengan pernyataan yang kuat bahwa pendahuluan materi harus konsisten dengan kesimpulan. Kita juga boleh menampilkan bantuan visual yang koheren sehingga mendukung gagasan utama. Latihan public speaking. Berbicara di depan umum, sama seperti keterampilan lainnya, membutuhkan latihan terus-menerus untuk ditingkatkan. Semakin banyak kita berbicara di depan umum, semakin kita terbiasa melatih pikiran dan tubuh untuk mengenali berbicara sebagai situasi yang akrab dan aman. Kita juga menjadi lebih percaya diri saat disorot oleh banyak orang. Berikut adalah macam-macam latihan public speaking. Yang pertama, latihan mandiri. Sebelum melatih public speaking, ada baiknya menyiapkan beberapa hal. Pertama, kartu cue atau lembar contekan yang akan digunakan selama public speaking. Kartu isyarat berisi pesan secara garis besar, frasa transisi, kata kunci, data statistik, atau kalimat penting yang ingin dibagikan dengan audiens. Kedua, temukan tempat di mana kita tidak akan terganggu oleh apapun atau siapapun agar mampu berkonsentrasi. Saat berlatih, berikan perhatian khusus pada transisi antara bagian dan slide, sehingga presentasi mengalir dengan lancar. Ketiga, berlatih di depan cermin. Penelitian menunjukkan bahwa ketika berlatih public speaking di depan cermin, dapat membantu kita menampilkan bahasa tubuh dan gerak tubuh yang tepat. Kedua, latihan di depan orang lain. Berbicara di depan sekelompok kecil dan anggota keluarga yang suportif dapat menjadi langkah selanjutnya untuk mengatasi demam panggung dan melatih pikiran untuk mengasosiasikan public speaking dengan pengalaman yang positif. Dengarkan umpan balik secara objektif dan jangan mengambil saran atau pengamatan sebagai kritik pribadi, namun ambil koreksi tersebut untuk meningkatkan penampilan kita. Terakhir atau yang ketiga adalah gladi. Lingkungan tempat kita berbicara dapat memiliki peran besar dalam membentuk public speaking. Jika memungkinkan juga, cobalah berlatih setidaknya sekali di auditorium yang sebenarnya di mana public speaking akan berlangsung. Berjalan di atas panggung, menentukan letak kita berdiri, menguji komponen audio dan visual yang diperlukan, hingga melaksanakan public speaking sampai beberapa kali. Menjadi akrab dengan lingkungan dan memiliki semua alat bantu teknologi yang siap dan diuji ini sama dengan lebih sedikit masalah yang perlu dikhawatirkan pada hari acara berbicara di depan umum. Nah, dari beberapa persiapan tadi, mana ayo yang sudah teman-teman lakukan? Kalau misalnya teman-teman baru sampai tahap analisis khalayak, maka ini saatnya buat teman-teman melakukan gladi. Tapi bagi teman-teman yang sudah melakukan gladi, ada baiknya teman-teman menyimak video berikut ini. Karena di video berikut ini, teman-teman akan belajar gimana sih cara membuka dan menutup sebuah public speaking. Jangan lupa bahagia ya dan tetap semangat. Sebelum hal lainnya, persiapan adalah kunci kesuksesan oleh Alexander Graham Bell.